Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Jadi materi ini akan dikirim di hari Senin pagi ya. Kita akan melanjutkan ke tema 8, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ketiga dan keempat ya. Jadi di materi ini Ibu gabung ya pembelajaran yang ketiga dan keempat ya anak-anak ya. Dengan tujuan karena nanti setelah materi disampaikan semua, Ibu akan mengadakan latihan-latihan soal ya, menggunakan Google Form seperti biasa, dan Ibu juga akan mengadakan ulangan harian ya. Oke anak-anak, jadi kalian simak betul-betul ya. Oke, kita lanjut saja, dan di slide doa Ibu lewatkan karena tadi di awalan pembelajaran Ibu sudah berikan video, kita sudah berdoa bersama-sama dan Ibu juga sudah menyapa anak-anak semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide utama ya. Kita baca sama-sama. Oke. Udin menceritakan pengalaman naik sepeda. Ia juga menjelaskan aturan naik sepeda. Nah, tahukah kamu aturan naik sepeda? Oke, kita lanjut ya. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Nah, jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin, oke kita lanjut lagi slide-nya. Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Pak M. Bayu, ini M maksudnya Muhammad ya. Bapak Muhammad Bayu merupakan tetangga Udin ya. Nah, jadi jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Maksudnya jagung bakar milik Pak M. Bayu ini langganan dia ya, anak-anak. Langganan dia merasa jagung bakar punya Pak M. Bayu ini lebih enak gitu, lebih nikmat dari tempat yang warung-warung lain ya. Oke, kita lanjut. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Nah, Udin mematuhi aturan naik sepeda. Udin naik sepeda dengan berhati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Oke, nah pertanyaannya anak-anak dari teks yang tadi kita baca ya. Apa isi teks di atas? Isinya berisi tentang aturan naik sepeda yang baik dan benar. Oke, lanjut lagi. Nah, apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Maksudnya teks yang tadi kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Kesimpulannya, saat bersepeda kita wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Oke, next selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika Udin tidak mematuhi aturan? Nah, yang terjadi adalah Udin bisa celaka dan dianggap melanggar aturan, ya. Oke, next. Nah, di sini ada percakapan antara penjual dan Udin. Nah, kita baca dulu. Udin bertanya, "Berapa harganya, Pak?" Maksudnya harga jagung bakar ini berapa ya? Nah, lalu dijawab oleh penjualnya. Penjualnya menjawab, 5.000 nak, katanya ya. Oke, kita lanjut. Apa isi gambar yang kamu amati? Udin membeli jagung bakar, bukan? Nah, tahukah kamu dengan jagung? Ya, pasti tahu ya, anak-anak udah pernah kan makan jagung ya? Tahu jugakah kamu apa saja kegunaan jagung? Nah, oke. Jadi, nah perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ini gambar jagung bakar anak-anak. Makanan apa saja yang dapat dibuat dari jagung? Maksudnya bahan dasarnya adalah buah jagung ya. Nah, buah jagung bisa untuk apa saja? Nah, bisa membuat sop jagung, bisa membuat rolade jagung, ya, bisa membuat puding jagung, bisa juga membuat bakwan jagung ya, dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Kulit jagung dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Nah, ya. Nah, kulit jagung itu juga dapat digunakan untuk
kerajinan-kerajinan atau yang bahan-bahan lain ya. Dan kulitnya itu jagung bisa digunakan untuk bahan kerajinan yang lain setelah dia dikeringkan anak-anak ya. Jadi dijemur dulu, setelah kering ya, baru dia bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan yang lainnya ya. Oke, misalnya kerajinan dari kulit jagung. Bahannya misalnya kulit jagung yang telah kering, yang sudah dijemur, tidak basah lagi ya. Lalu lem, kertas karton. Oke, kita lihat lagi. Nah, alat yang digunakan ada pensil, gunting, penggaris, penghapus ya. Oke, nah langkah kerjanya anak-anak, langkah kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan secukupnya ya. Lalu setelah itu gambarlah pola tertentu sesuai keinginan kamu ya. Kamu mau buatnya apa pada kulit jagung tersebut, misalnya gambar binatang, gambar bunga, gambar yang lainnya ya, gambar hewan atau gambar matahari atau mungkin gambar kartun ya. Oke. Yang ketiga, gunting pola yang telah kamu gambar dengan rapi ya. Tempelkan pola gambar yang telah kamu gunting pada kertas karton dengan menggunakan lem ya. Nah, yang kelima, gambar kamu telah siap untuk dipajang atau dipamerkan ya. Oke anak-anak, jadi tadi itu adalah tahapan atau cara-cara membuat prakarya menggunakan kulit jagung ya. Nah, tapi ibu tidak suruh kalian buat itu ya, karena ibu mau mengejar materi kita ya. Jadi kan kita sudah sering membuat prakarya-prakarya ya, menggunakan kain flanel juga pernah ya. Jadi itu sudah, lewatkan saja, sekedar untuk pengetahuan kalian saja. Sekarang kita masuk ke matematika anak-anak ya. Nah, ini agak lama ya mungkin, karena ini gabungan dari pembelajaran yang ketiga dan keempat ya. Tapi anak-anak simak sampai selesai, karena biasanya di pertengahan nanti akan ibu berikan tugas atau di akhir ya. Jadi dengarkan betul-betul. Oke, sekarang kita masuk ke matematika ya. Kerjakanlah soal-soal berikut dengan benar. Nah, ini contoh yang sudah ibu berikan, soalnya beserta jawaban atau cara kerjanya ya. Contoh, Benny dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggukah Benny dan keluarga berlibur? Nah, ini sudah ibu guru kasih jawabannya anak-anak ya. Oke, jadi ini perhitungannya 7 hari itu kan sama dengan 1 minggu anak-anak ya. Nah, 14 hari sama dengan 14 dibagi 7 hari sama dengan 2 minggu ya. Jadi jawabannya adalah 2 minggu ya. Nah, ini contoh soal ini anak-anak silahkan dicatat di buku catatan kalian ya. Jadi kalian sambil belajar di rumah, dan setiap kalian menulis catatan-catatan itu kalian pahami cara kerjanya. Ini sudah ibu guru berikan jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari. Berapa minggukah tugas pengamatan yang diberikan ibu guru? Nah, jawaban cara kerjanya 7 hari sama dengan 1 minggu. Nah, kalau 28 hari berarti kan 28 dibagi 7 hari ya, sama dengan 4 minggu. Nah, jadi jawabannya adalah 4 minggu ya. Oke, jadi ini ibu guru sudah berikan jawabannya. Nanti anak-anak tinggal kalian salin, setelah itu kalian tulis ya. Kalian pelajari contoh soal yang ibu berikan beserta jawaban atau hitungannya ya. Oke, kita lanjut next number 3 atau nomor 3. Udin dan teman-teman mengikuti lomba menyanyi setelah latihan selama 21 hari. Pertanyaannya, berapa minggukah Udin dan teman-teman latihan menyanyi? Nah, di sini ibu guru sudah berikan jawabannya ya, 3 minggu. Sekarang di bawahnya adalah perincian perhitungan hari tersebut anak-anak ya. Nah, 7 hari sama dengan 1 minggu. Nah, sekarang di soal ini ada selama 21 hari ya. Jadi 21 hari dibagi 7. Karena 1 minggu kan sama dengan 7 hari ya. Jadi 21 dibagi 7 sama dengan 3 ya, 3 minggu. Jadi Udin dan teman-teman latihan menyanyi selama 3 minggu ya. Oke, next, selanjutnya contoh berikutnya number 4. Lani menjadi juara pada lomba menari setelah mengikuti latihan selama 42 hari. Berapa minggukah Lani mengikuti latihan menari?
Nah, di sini Ibu Guru sudah berikan jawabannya 6 minggu ya. Nah, 6 minggu ini didapat dari perinciannya. Di bawah ini anak-anak bisa melihat ya. 7 hari sama dengan 1 minggu. Nah, dari soalnya ada angkanya selama 42 hari. Nah, maka 42 dibagi 7 sama dengan 6 minggu ya. Jadi Lani mengikuti latihan menari selama 6 minggu ya. Oke, nanti tinggal silahkan anak-anak pindahkan di buku catatan kalian ya soal-soal contoh matematika ini ya, karena ini lengkap sekali yang sudah Ibu Guru berikan ini beserta jawaban-jawaban dan cara hitungnya ya. Anak-anak jadi tidak bingung-bingung lagi ya. Oke, sekarang number 5 ya, nomor 5. Edo kembali bertemu dengan nenek 35 hari setelah liburan. Nah, pertanyaannya, berapa minggukah lama Edo tidak bertemu dengan nenek? Jawabannya di sini Ibu Guru sudah berikan jawabannya 5 minggu. Nah, sekarang di bawahnya cara kerjanya ya. Cara kerjanya 7 hari sama dengan 1 minggu. Nah, kalau dari soal ini kan ada 35 hari ya. 35 hari sama dengan 35 dibagi 7. 7 ini dari sini 7 hari ya. Maka 35 dibagi 7 sama dengan 5 ya. Ini kan pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi perkalian bolak-balik dengan pembagian. Makanya anak-anak di rumah tetap hafalkan ya. Perkalian kalian di rumah tetap hafalkan. Jadi 35 dibagi 7 sama dengan 5 minggu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 5 minggu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Next. 2 minggu yang lalu, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta ya. Oke, next. Amati jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta pada denah berikut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Yang tadi matematikanya number 1 sampai number 5 itu silahkan anak-anak catat di buku catatan kalian ya. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia ya. Ini ada denah atau lokasi ya. Oke, jalan apa saja yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta ya. Ini rumah Udin ya. Ini lokasi pesta. Berarti jalan yang dilalui adalah jalan apa ya? Jalan W. John dan jalan A. Hakim ya. Oke, jalan apa saja yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta? Jalan W. John menuju jalan A. Hakim ya. Lalu menuju jalan M. Nasir ya. Itu. Oke, ini sekedar pengenalan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Udin dan Ayah menghadiri pesta lokasi. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Nah, rumah Udin berada di jalan W. John, sedangkan lokasi pesta berada di jalan M. Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya, ya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor sebagai berikut. Yang pertama, nah, pasti penasaran kan? Yang pertama, mematuhi segala peraturan lalu lintas ya. Jadi setiap kita mengendarai sepeda motor ataupun mobil maupun sepeda yang biasa ya, tetap harus mematuhi aturan lalu lintas di jalan ya anak-anak ya. Selalu tertib di jalan, menjaga kendaraan dalam kondisi baik dan menggunakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm ya. Kalau kita menggunakan sepeda motor, maka kita harus menggunakan helm ya. Nah, tapi kalau menggunakan mobil ya tidak perlu pakai helm ya. Ngapain di dalam mobil pakai helm ya? Lucu. Oke, next selanjutnya ya. Kita masuk. Nah, oke, yang kelima aturannya memastikan bahwa pengait helm kalau kita mengendarai sepeda motor ya, pada helmnya itu terpasang dengan baik. Lalu yang keenam, menyalakan lampu utama sepeda motor. Nah, terutama pada saat malam hari anak-anak ya, dari sore itu malam itu harus ada hidup lampu motornya ya. Kalau lampu motornya tidak hidup, mati, pada saat kita mengendarai sepeda motor tersebut
kan orang lain tidak bisa lihat kalau itu kita sedang bawa motor karena motornya gelap, nggak ada lampunya, itu bisa kecelakaan, ya, tabrakan ya. Nah, makanya tidak bisa menyalahkan orang lain pada saat orang menabrak kita karena orang lain nggak bisa ngelihat lampu motor kita gitu. Nah, maka motornya itu kalau sudah ada gangguan biasanya dibawa ke bengkel gitu ya, diservis atau diperbaiki ya, anak-anak ya. Oke, berikutnya, aturan berikutnya. Yang ketujuh, memastikan lampu petunjuk arah berfungsi dengan baik. Yang kedelapan, mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar ya. Oke, lanjut lagi ya. Udin dan Ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan ya. Dengan demikian Udin dan Ayah selamat dalam perjalanan ya. Nah, oke, sekarang kita lihat pertanyaannya adalah apa isi teks di atas ya? Isi teks di atas yaitu tentang aturan mengendarai motor yang diterapkan Udin dan ayahnya ketika pergi ke pesta ya. Oke. Nah, apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Isi teksnya, Udin dan ayahnya menjaga keselamatan dengan menggunakan aturan mengendarai sepeda motor ya. Oke, next selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas? Nah, yang terjadi dapat membahayakan diri sendiri dan keselamatan orang lain ya pada saat di jalan raya ya. Nah, bisa rawan kecelakaan ya. Oke. Lanjut lagi. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Nah, ini kita sudah pernah ya anak-anak belajar menggunakan tanda titik. Nah, teks bacaan aturan mengendarai sepeda motor memuat aturan penggunaan tanda titik ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti ya. Yang pertama, Udin dan Ayah menghadiri pesta ya. Yang kedua, rumah Udin berada di Jalan John ya. Yang ketiga, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir ya. Oke, ini Nah, sekarang kita lihat dari aturan-aturan ini ya, penggunaan tanda titiknya ya, anak-anak. Oke, tanda titik itu anak-anak digunakan pada setiap akhir kalimat ya. Tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang ya. Seperti contoh yang tadi ini, di akhir kalimat number 1, number 2, number 3 ya. Setiap akhir kalimat diberikan tanda titik ya, akhir kalimat. Ini menunjukkan kalau kalimat tersebut sudah selesai atau berakhir ya. Nah, lalu untuk menyingkat singkatan nama orang juga kita menggunakan tanda titik seperti contoh nomor 2 ya. Rumah Udin berada di Jalan John. W ini kan kita nggak tahu, ini mungkin Wahyu ya, bisa saja ya. Ya, ini untuk singkatan namanya diberikan tanda titik di sini ya. Lalu diakhiri tanda titik juga maksudnya selesai kalimat itu ya. Sekarang nomor 3, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. M ini mungkin saja, bisa saja namanya Muhammad misalnya ya. Karena tidak digunakan nama Muhammadnya, jadi disingkat saja M. Maka singkatan nama tersebut diberilah tanda titik di sini ya. Nah, M. Nasir ini juga tanda titik. Nah, tanda titik di sini menyatakan kalimat tersebut sudah selesai atau berakhir ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, seperti contoh. Jarak antara Jalan John dan Jalan M. Nasir cukup jauh ya. Ini tanda panah yang Ibu berikan ini maksudnya di sini kita cocoknya berikan tanda titik sini. Kenapa? Karena ini adalah singkatan dari nama orang ya. Dan Jalan M. Nasir di sini juga diberikan tanda titik ya, karena untuk menyingkat nama orang ya. Cukup jauh, dan di sini juga diberikan tanda titik anak-anak karena di akhir dari kalimat tersebut ya. Oke, sekarang number 4 ya. Rumah Udin tepat berada di sebelah timur Jalan John. Nah, W di sini juga tanda titik ya. Nah, tanda titik di sini maksudnya adalah singkatan nama orang ya. Oke, di sini juga tanda titik ya anak-anak ya untuk mengakhiri dari kalimat tersebut ya. Oke, ini adalah
perbaikan ya yang sudah diperbaiki. Nah, Udin dan ayah melewati jalan A titiknya. Ini sudah betul, Hakim menuju lokasi pesta titik karena di akhir kalimat ya. Lokasi pesta tepat berada di sebelah barat jalan M Nasir, M titik ya. Nah, jarak antara jalan W titik John dan jalan M titik Nasir cukup jauh. Nah, ini sudah penggunaan tanda-tanda titiknya sudah tepat ya yang ini ya. Rumah Udin tepat berada di sebelah timur jalan W titik John ya, singkatan nama orang, kasih tanda titik dan di akhir kalimat juga diberikan tanda titik ya. Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri jalan A titik Hakim. A-nya titik ya, Hakimnya juga titik ya. Maksudnya A ini adalah singkatan nama orang dan Hakim atau di akhirnya itu adalah akhir dari kalimat tersebut ya. Oke anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran yang ke-4 ya. Yang tadi kita pembelajaran ketiga, sekarang pembelajaran yang keempat, ada lagi matematikanya. Sengaja ibu gabung ya, supaya materinya cepat selesai. Oke, number 1 ya, contoh soalnya. Benny berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari, ini contoh 2017 ya. Hari dan tanggal berapakah Benny berkunjung ke rumah paman ya. Jawabannya ini sudah ibu guru berikan juga jawabannya, dan bahkan ibu juga sudah tampilkan di sini kalender bulan Januari pada tahun 2017 karena ini untuk sebagai contoh example gitu ya. Nah, jawabannya Minggu tanggal 15 Januari 2017 ya. Nah, sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari 2017. 2 minggu yang lalu hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 ya. Nah, oke, 2 minggunya berarti tanggal 15 Januari dari tanggal 29 ya. 29 ini 29 sampai ke tanggal 22 itu 1 minggu ya. 22 ke tanggal 15 2 minggu. Nah, oke, jadi jawabannya adalah Minggu tanggal 15 Januari 2017 ya. Nah, ini juga anak-anak masukkan ke buku catatan kalian ya. Ini kita masuk ke pembelajaran yang sudah ada hari tanggalnya gitu ya. Oke, jadi tadi kan yang sebelumnya matematika ada 5 soal ya. Contohnya kalian catat ke buku kalian, anggap latihan gitu ya. Tapi latihannya enak banget ya, latihannya sudah diberikan jawaban sama ibu guru ya. Nggak apa-apa ya, karena kalian juga masih kelas 2 kan, masih kecil-kecil ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, ibu kasih jawabannya aja. Yang penting anak-anak paham gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini contoh berikutnya juga anak-anak catat juga, masukkan ya. Nggak apa-apa kalau kalian hari ini nggak selesai, kan sore-sore kan bisa kirim. Kalau pagi-pagi nggak selesai, sore bisa kirim, nggak apa-apa, no problem. Jadi nggak ada alasan, oh nggak bisa kerjakan bu, karena waktunya nggak cukup, nggak ada alasan seperti itu ya. Malam-malam juga nggak apa-apa, kirim saja langsung ke WA ibu ya. Itu banyak sekali teman-teman yang kumpulnya sore, ada yang malam, nggak apa-apa. Ibu terima aja, nggak masalah kok bagi ibu ya. Yang penting kasih namanya, bu ini misalnya punya Budi misalnya ya, tugas hari ini bu tanggal berapa hari ini, nah misalnya tanggal 26 hari Senin tanggal 26 bu tugasnya, nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut number 2. Lani berbelanja di pasar dengan ibu 3 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan ibu? Nah, di sini ibu sudah berikan jawabannya Rabu tanggal 14 Januari 2017 ya. Sekarang perhitungannya, sekarang hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. 3 minggu yang lalu hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 ya. Dari tanggal 25 ya, kita ke Rabu yang ini, ke Rabu yang sebelumnya tanggal 18 itu sudah 1 minggu ya. Tanggal 18 ke Rabu sebelumnya lagi ya, tanggal 11 ya. Oke, jadi hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan ibu ya? Rabu tanggal 4 Januari 2017 ya jawabannya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi ya supaya nggak lama-lama ya. Ini sudah di sini sudah 24 menit ini ya. Oke.
Number 3, ayah membeli sepeda 1 minggu yang lalu. Sekarang hari Jumat tanggal 13 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah ayah membeli sepeda? Nah, ibu guru sudah berikan jawabannya Jumat tanggal 6 Januari 2017 ya. Bahkan di sini ibu juga sudah tampilkan kalendernya ya. Oke, sekarang hari Jumat tanggal 13 Januari 2017. 1 minggu yang lalu hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 ya. Jumat yang sekarang misalnya Jumat sekarang 13 Januari berarti Jumat yang minggu kemarin berarti tanggal 6. Maka jawabannya adalah Jumat tanggal 6 Januari 2017 ya. Oke. Next, number 4 ya. Edo membeli buku komik. Nah, buku komik itu buku-buku cerita anak-anak yang ada gambar-gambar kartunnya ya. Minggu yang lalu, sekarang hari Senin tanggal 30 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Edo membeli buku ya? Nah, di sini ibu guru sudah berikan jawabannya. Senin tanggal 2 Januari 2017 ya. Perinciannya, perhitungannya sekarang hari Senin tanggal 30 Januari 2017, 4 minggu yang lalu hari Senin tanggal 2 Januari 2017 ya jawabannya ya. Oke, ini kan 30 Januari ya sekarang, misalnya sekarang ini 30 Januari 2017. Nah, 4 minggu yang lalu ya, 30 ke angka 23 atau Senin yang lalu, Senin yang kemarin sudah 1 minggu ya. Nah, dari tanggal 23 ini ya ke angka ke Senin yang kemarinnya lagi ya, ke Senin yang kemarin lagi. Senin yang kemarin lagi tanggal 16 2 minggu ya. Dari tanggal 16 ini ke Seninnya lagi yang kemarin ya, Seninnya yang lalunya lagi ke angka 9 sudah 3 minggu ya. Nah, dari tanggal 9 ini ya, 9 Januari ini ke Senin yang kemarinnya lagi, sebelumnya lagi tanggal 2 Januari sudah 4 minggu. Maka 4 minggunya itu jatuh ke angka 2 Januari 2017 ya. Maka jawabannya ya 4 minggu yang lalu itu Senin tanggal 2 Januari 2017 ya. Oke, nanti silahkan bikinnya serapi-rapi mungkin ya. Kan waktunya dikasih banyak, kalian kan kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah, waktunya lama sekali ya. Kalian bisa sambil minum di rumah, kan kalian bisa sambil mungkin sambil makan ya, sambil makan kue, kan jadi lebih santai. Sebenarnya kalau kalian belajar di rumah itu anak-anak lebih santai, tapi tetap belajar gitu ya. Bikinnya serapi-rapi mungkin, karena ibu guru kan juga menilai tulisan kalian ya. Ya kan ibu guru sudah ada suruh kalian membaca, ibu sudah lihat oh ini anak ini sudah membaca, sudah bisa. Nah, kalian juga harus menulis supaya ibu guru tahu kemampuan kalian bisa nggak gitu. Kalau kalian nggak bisa menulis, kalian tidak bisa membaca, nggak boleh naik kelas dulu ya, harus tetap stay di kelas 2 kalau nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Nah, maka setiap tugas yang ibu guru berikan harus dikerjakan dengan benar dan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Ya, kalian kan sudah kelas 2, bukan lagi anak TK ya. Jadi harus ada tanggung jawabnya ya. Oke, number 5, Meli mendapat hadiah dari ayah 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 18 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Meli mendapat hadiah dari ayah? Nah, ini sini ibu guru sudah berikan tanggalnya ya. Rabu tanggal 4 Januari 2017. Nah, sekarang hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 ya. 2 minggu yang lalu hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 ya. 18 ya, 1 minggu yang sebelumnya tanggal 11 ya. Nah, 1 minggu lagi sebelumnya lagi tanggal 4 ya. Jadi sudah ada 2 minggu, maka 2 minggunya jatuh ke tanggal 4 Januari 2017. Seperti itu, oke? Oke, kita lihat lagi. Nah, sampai di situ ya materinya. Jadi ada 5 soal materi matematika tadi yang sebelumnya, dan ada 5 soal lagi materi matematika yang pembelajaran yang keempat ya, di akhir-akhir tadi ya. Jadi ada 10 ya. Silahkan catat betul-betul. Nah, kalian bisa di-postkan dulu video pembelajaran ibu, nanti setelah itu di-playkan lagi, atau mungkin kalian silahkan di screenshot ya. Nah, setelah di screenshot kalian catat di buku tulis ya, seperti itu. Jadi bukan screenshotnya itu, hasil screenshot gambar itu lalu di
di crop, dipotong, dirapikan, lalu di print, lalu dipotong-potong pakai gunting, lalu ditempel di buku. Ibu nggak terima yang kayak gitu ya. Itu ada pernah seperti itu. Nah, itu nampak sekali pemalas ya, maunya praktis. Nah, ya jadi itu penilaian guru, berarti anak ini mau praktis, dan orang tuanya juga ya bukannya mendukung anaknya tulis yang benar ya gitu. Jadi malah yang maunya praktis-praktis. Jadi gitu. Oke, jadi anak-anak yang bekerja keras dengan giat, maka ibu guru juga menghargai kalian ya dengan memberikan nilai yang sesuai. Sama seperti ibu, kalian tahu gak, ibu setiap bikin video pembelajaran ini ya, ini butuh waktu yang lama anak-anak ya. Coba kalian pikirkan betul-betul dari awal video pembelajaran ibu itu, ibu buat semenarik mungkin supaya anak-anak di kelas kita tetap semangat belajar ya. Bahkan PowerPoint-nya juga, materinya diketik-ketik butuh waktu lama sekali ya. Nah, dan sekarang ini anak-anak, kalau kalian tahu ini sudah jam 2:20 atau setengah 3 ya, hampir setengah 3. Ini udah mau sore. Ibu masih di sekolah untuk membuat video pembelajaran ini yang akan dikirim hari Senin. Ini hari Sabtu ya. Saat ini ibu bikin video pembelajarannya hari Sabtu, tapi nanti ini materi ini akan terkirim ke kalian pada hari Senin ya. Nah, seperti itu perjuangan ibu ya untuk membuat video pembelajaran. Maka kalian juga harus berjuang juga di sana ya untuk mengerjakan tugas-tugas kalian seperti itu, dan tetap semangat, keep your spirit. Oke. Oke anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Sini sudah ibu guru siapkan teksnya. Kita hari ini doa Salam Maria menggunakan bahasa Inggris. Oke. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, see you tomorrow. See you, bye. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fun in at home. Oke anak-anak, hari ini ibu guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang ke-8, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 ya. Jadi ibu gabungkan pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 di dalam subtema yang ketiga ini anak-anak ya, dengan tujuan supaya materi kita bisa cepat selesai ya. Ibu juga bisa mengadakan ulangan harian dan latihan-latihan nantinya ya. Oke anak-anak, jadi di slide doa Bapak kami ibu lewatkan ya, karena tadi kita sudah di awalan video kita sudah berdoa bersama-sama ya. Jadi ibu langsung lewatkan ke slide utamanya ya. Oke, kita baca sama-sama anak-anak di sini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya ya? Bisakah kamu melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Nah, anak-anak kita lihat gambar di sini ya. Udin dan teman-temannya ini sedang melakukan kegiatan permainan bola, yaitu lempar kasti ya, atau biasa disebut dengan permainan rongers. Rongers itu kalau di luar negeri bilangnya permainan rongers. Kalau kita di Indonesia bilangnya permainan lempar bola kasti ya. Oke. Sekarang kita lihat. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Nah, seperti ini contohnya anak-anak ya. Ada yang memukul bola kastinya menggunakan pemukul, ini bahannya dari kayu ya. Dan ini ada yang anak-anak yang memegang bola kasti ya. Ini bola yang kecil ini anak-anak ya. Oke, ini ada temannya juga satu tim yang akan menangkap bola tersebut ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi slide berikut. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman bermain bola kasti. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Oke.
Mereka juga berbeda suku bangsa, walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Oke, next. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman, ya. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Oke, next selanjutnya ya anak-anak ya. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Oke, kita baca ya anak-anak ya percakapannya. Oke, ini ayahnya maksudnya bapaknya ya, dia mengajak semua anggota keluarganya untuk membersihkan lingkungan mereka yang baru saja terkena bencana atau terkena banjir ya, yang berlumpur ya. Jadi mereka mengajak satu keluarga gitu ya, bapaknya, dan anak-anaknya menjawab iya ayah, seperti itu. Ini agak terpotong ya anak-anak ya dengan layar. Oke, kita baca anak-anak. Aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Nah, berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Yang kedua, berpegangan pada pagar atau tongkat. Yang ketiga, menggunakan alas kaki. Yang keempat, berjalan menghindari genangan atau jalan yang penuh lumpur. Yang kelima, berjalan sendiri-sendiri supaya tidak tercipta air ceprit, supaya tidak terciprit ya. Terciprit itu maksudnya terkena percikan gitu ya, air atau lumpur ya. Yang keenam, jika ada motor atau mobil kita menghindar dulu ya. Nah anak-anak, ini kalau kalian ada dengar bunyi-bunyi ribut ya, ini di samping kelas kita ini ada orang sedang bertukang, jadi bunyi mesin ya. Padahal ibu ini udah berusaha ya untuk menghindari bunyi mesin itu ya. Jadi ibu rekam ini jam 1:30 siang, tapi ya masih saja bunyi. Oke, kita lanjut anak-anak ya. Tuliskan pertanyaanmu di bawah ini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Nah, kata apa ini anak-anak harus ingat kembali, ini adalah kata tanya ya, yang menggunakan tanda tanya dan menggunakan tanda kata tanya juga. Ini tanda tanya dan ini kata tanya. Kata tanyanya kata apa? Ya, ini kata tanyanya kapan? Ini kata tanyanya mengapa? Ini kata tanyanya siapa? Dan ini kata tanya di mana? Dan ini kata tanya bagaimana ya. Yang di akhir setiap kalimat tersebut diberikan tanda tanya ya. Siapa yang membersihkan lumpur? Di mana kita harus membuang lumpur? Bagaimana cara membersihkan lumpur ya? Mengapa kebersihan lingkungan harus dijaga? Kapan saat yang tepat membersihkan lingkungan? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman ya? Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat ya, dari gambar-gambar ini mana gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun atau bersatu ya. Nah, kita lihat yang ini ibu kasih tanda silang, ya ini ibu kasih tanda centang ya. Maksudnya gambar di sini adalah gambaran dari sikap hidup rukun ya atau bersatu. Oke, kita lihat lagi. Gambar yang ini yang ibu kasih tanda centang, ini kan anak-anak sedang melaksanakan tugas piket kelas ya. Nah berarti kan mereka kan gotong royong kerjasama. Nah ini juga mencerminkan sikap hidup rukun ya, makanya diberi tanda centang ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah yang ini, gambar yang ini dikasih silang, ini kan permainan, sedang bermain anak-anak di jam istirahat. Sedangkan ini anak-anak sedang membersihkan lingkungan rumah bersama-sama ya. Berarti ini salah satu contoh dari sikap hidup rukun juga ya anak-anak ya. Oke.
Oke, anak-anak, Ibu lanjutkan tadi ya. Jadi terputus tadi karena ada gangguan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini ada soal contoh matematika. Nah, ini nanti bisa anak-anak tulis di buku latihan kalian atau di buku catatan kalian. Silahkan ya. Ini sudah Ibu berikan soal, bahkan Ibu bantu kalian dengan Ibu berikan jawaban juga ya, supaya anak-anak bisa paham ya. Jadi setiap kalian mencatat soal ini dan mencatat jawabannya, itu kalian sambil memahami ya. Jadi tidak asal-asal mencatat ya. Sengaja Ibu berikan langsung jawabannya supaya anak-anak tinggal belajar saja di rumah ya. Nanti kalau Ibu Guru berikan kalian ulangan, kalian sudah siap semuanya ya. Oke, sekarang nomor 1. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Ini contohnya pakai tahun 2017 ya. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Nah, jawabannya hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 ya. Mulai mengungsinya hari Selasa, anak-anak, tanggal 3 Januari 2017 ini ya, tanggal 3 Januari. Lalu dia mengungsi selama 2 minggu, berarti dari tanggal 3 ke tanggal 10 ini sudah 1 minggu ya. Dari tanggal 10 ke tanggal 17 itu sudah 2 minggu. Nah, 17 ini, maka lamanya mengungsi adalah 2 minggu. Jadi hari dan tanggalnya adalah Selasa tanggal 17 Januari 2017 ya. Mereka warga kembali ke rumah masing-masing ya. Oke, sekarang nomor 2. Bantuan untuk korban banjir mulai berdatangan hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Bantuan terus berdatangan selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah bantuan berakhir datang? Nah, di sini Ibu Guru sudah berikan jawabannya. Hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 ya. Mulai berdatangan hari Rabu tanggal 4 Januari 2017, ini tanggal 4 ini ya. Lamanya bantuan adalah 3 minggu. Nah, berarti dari tanggal 4 ini ke tanggal 11 itu 1 minggu ya. 11 ke 18 sudah 2 minggu. 18 ke 25 3 minggu. Maka lamanya bantuan adalah 3 minggu. Lalu hari dan tanggal bantuan berakhir datang adalah hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 ya. Oke, sekarang nomor 3. Warga mulai membersihkan pemukiman hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017. Pemukiman benar-benar bersih setelah dibersihkan selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah pemukiman warga benar-benar bersih ya? Sabtu tanggal 21 Januari 2017. Itu jawabannya anak-anak ya. Mulai membersihkan hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017. Ini dari hari Sabtu ini ya. Lama membersihkan adalah 2 minggu. Berarti dari 7 ke 14 1 minggu. 14 ke 21 2 minggu ya. Maka hari tanggal berapakah pemukiman warga benar-benar bersih itu pada Sabtu tanggal 21 Januari 2017 ya. Ini sudah Ibu Guru berikan jawabannya. Tinggal anak-anak tinggal anak-anak pindahkan saja ya ke buku latihan kalian. Oke, kita lanjut nomor 4. Relawan mulai berdatangan hari Selasa tanggal 3 Januari 2016. Relawan membantu selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah relawan pulang ke tempat masing-masing? Ya, jawabannya adalah Selasa tanggal 24 Januari 2017 ya. Mulai berdatangan hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 ya. Nah, lamanya membantu adalah 3 minggu. Nah, dimulai dari tanggal 3 ya. Lalu lamanya membantu kan 3 minggu. Dari tanggal 3 ke tanggal 10 itu 1 minggu. 10 ke tanggal 17 2 minggu. 17 ke tanggal 24 3 minggu. Maka hari dan tanggal berapakah relawan pulang ke tempat masing-masing? Yaitu Selasa tanggal 24 Januari 2017 ya. Oke, sekarang nomor 5. Ada beberapa korban banjir yang dirawat di rumah sakit. Mereka mulai dirawat pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017. Mereka dirawat selama 1 minggu. Hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit? Jawabannya adalah Kamis tanggal 12 Januari 2017. Mulai dirawat hari Kamis tanggal 5 Januari 2017. Lama perawatan adalah 1 minggu ya.
Nah, kita lihat dari tanggal 5 ya, mulai lalu dirawatkan selama 1 minggu. Maka dari tanggal 5 ke tanggal 12 itu kan 1 minggu. Nah, maka jawabannya adalah hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit, yaitu hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 ya. Oke anak-anak, jadi soal matematikanya ini tolong anak-anak kalian catat di buku latihan boleh, di buku catatan boleh dipindahkan ya. Ibu guru sudah bantu dengan jawabannya dan hitungannya juga, silahkan. Nah, kalau kalendernya yang ini di samping ini, kalau kalian tidak mau catat juga boleh, tapi lebih bagusnya kalian catat, pelajari di rumah. Setelah itu, setelah kalian menulis rapi-rapi ya, seperti biasa, anak-anak nanti kumpulkan ke WA ibu boleh, di classroom juga boleh, silahkan ya. Bikin rapi-rapi, tenang-tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru mau kumpul tapi asal-asal ya. Ibu tidak mau gitu. Ibu mau anak-anak mengerjakan dengan betul-betul, jadi kerjakan sampai selesai, tenang-tenang, rapi-rapi ya, supaya nilainya bagus ya. Nah, kalender ini kalau kalian mau bikin boleh, kalau mau tidak bikin juga tidak apa-apa ya, tapi lebih bagus sih dibikin supaya kalian belajar di rumah ya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi materi hari ini ya, tema ke-8, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 sudah selesai ya. Sudah ibu gabung ini. Untuk ulangan harian kalian bersabar, nanti tetap akan ada ulangan harian ya. Jadi orang tuanya jangan juga tergaruh panik-panik gitu, karena semuanya kan ibu yang mengaturnya. Masalah nilai-nilai kalian juga ibu yang mengaturnya ya. Tidak ada orang lain, ibu yang ngatur semua. Maka untuk mengambil nilai kapan itu ibu yang udah ibu tentukan hari-harinya, cuma kan belum ibu umumkan ke kalian. Nah, maka ibu kejar dulu materinya. Setelah selesai, nanti kita mungkin ada bahas PJOK juga ya, tidak terlalu banyak ya, PJOK, agama juga. Setelah itu nanti ulangan-ulangan harian ya. Dan kan ulangannya juga belum kan, bukan bulan 5 kita ulangan, atau mungkin awal bulan, kemungkinan sih awal bulan 6 kemungkinan ya, ulangannya jadi masih lama ya. Jadi tetap tenang aja, jangan tergesa-gesa kayak mau dikejar-kejar apa gitu ya. Maka kalau anak yang belum kumpulkan tugas ya, ibu masih memberikan kalian waktu ya, tetap kalian kumpulkan. Kalau yang terlambat tetap kumpulkan, kasih tahu tugas yang kapan, hari kapan ya tugasnya, tetap kumpulkan ke ibu. Jadi tidak ada alasan untuk lupa, masa lupanya sampai berbulan-bulan, kan nggak masuk akal ya. Oh bu, lupa kerjakan tugas ini, tugasnya udah sampai 2 bulan 3 bulan, masa lupa ya. Jadi itu nampak sekali ya, bilang saja kalau kamu malas, bilang kayak gitu. Oke lah, seperti itu anak-anak ya, jadi kalian tetap belajar di rumah. Oke, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini ya, kita tutup dengan berdoa ya anak-anak ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, see you tomorrow. Sampai ketemu lagi besok ya, di materi selanjutnya, yaitu tema yang ke-8, subtema yang ke-4 ya. Rencananya besok masuk ke subtema ke-4, pembelajaran yang ke-1 dan ke-2 ya rencananya. Oke, nanti anak-anak ikutin saja terus ya. Oke, seperti itu dulu materi hari ini ya. Sampai ketemu besok. See you, bye. Oke anak-anak, ibu lanjutkan tadi ya, jadi terputus tadi karena ada gangguan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini ada soal contoh matematika. Nah, ini nanti bisa anak-anak tulis di buku latihan kalian atau di buku catatan kalian, silahkan ya. Ini sudah ibu berikan soal, bahkan ibu bantu kalian dengan ibu berikan jawaban juga ya, supaya anak-anak bisa paham ya. Jadi setiap kalian mencatat
semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang ke-8, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kelima dan keenam ya. Jadi Ibu gabungkan pembelajaran yang kelima dan keenam di dalam subtema yang ketiga ini anak-anak ya, dengan tujuan supaya materi kita bisa cepat selesai ya. Ibu juga bisa mengadakan ulangan harian dan latihan-latihan nantinya ya. Oke anak-anak, jadi di slide doa Bapak kami Ibu lewatkan ya, karena tadi kita sudah di awalan video kita sudah berdoa bersama-sama ya. Jadi Ibu langsung lewatkan ke slide utamanya ya. Oke, kita baca sama-sama anak-anak di sini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya ya? Bisakah kamu melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Nah, anak-anak kita lihat gambar di sini ya, Udin dan teman-temannya ini sedang melakukan kegiatan permainan bola, yaitu lempar kasti ya, atau biasa disebut dengan permainan rongers. Rongers itu kalau di luar negeri bilangnya permainan rongers, kalau kita di Indonesia bilangnya permainan lempar bola kasti ya. Oke, sekarang kita lihat. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan.